Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun di tengah-tengah kegiatan yang sangat padat ini, supaya ada rasa keadilan, jadi saya harus sedapat mungkin memberikan waktu. Walaupun sebenarnya kemarin sudah sampaikan oleh Bu Tati, tapi saya sudah tidak teringat lagi jadwal ini. Salah satu padatnya kegiatan, hari ini saja ada beberapa kegiatan yang saya tidak bisa hadir, maka sampaikan dengan Bu Presiden. Yang pertama kaitannya dengan penulisan ijazah. Kemudian kemarin ada beberapa orang yang kesalahan di dalam masa kerja jabatan atau golongan, ya. Ada 9 orang termasuk saya sendiri salah. Dalam ditindaklanjuti, mudah-mudahan dapat diselesaikan. Yang kedua, hari ini merupakan penutupan jalur aplikasi PDB. Jadi kita harus segera melaporkan hari ini hasil kegiatan PDB jalur zonasi. Yang keduanya langsung kita membuka jalur zonasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi. Jadi sangat padat sekali. Oleh sebab itu, kegiatan yang Ibu Tati ini juga sangat penting. Kemudian kemarin saya mendapat info, Ibu Tati sama Ibu Santi yang alhamdulillah masuk dalam daftar UKKJ, ya. UKKJ, dan tentu tidak bisa dilewatkan dan harus diikuti. Bahkan bukan hanya sekedar diikuti, tapi memang harus dikerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah diseminasi, ya, kasih Bu Tati ini dalam mengikuti program guru penggerak, ya. Jadi ini guru penggerak kita baru masuk tadi angkatan ke-10, 11 belum ada, ya. Ya, ini baru mulai dan kita ini baru Ibu Tati, ya. Baru Ibu Tati. Nah, ini saya harapkan yang mudah-mudahan harus tergerak sehingga Ibu Tati ini menjadi magnet pertama di dalam kegiatan guru penggerak. Walaupun belum ada begitu banyak, tapi bersama-sama kita untuk bergerak supaya sekolah kita ini betul-betul dapat kita gerakkan untuk menuju arah perubahan. Di dalam diseminasi ini ada yang disebut dengan pengimbasan. Apa yang diimbaskan? Yang diimbaskan ini tentu semua budaya yang positif. Ini kita memang harus berubah mindset juga yang berkaitan dengan perubahan positif, budaya positif ini. Yang selama ini kurang baik, kita harus menjadi lebih baik. Yang selama ini kita ngomong kurang baik dengan teman-teman, harus lebih baik. Perilaku kita yang selama ini kurang baik harus berubah menjadi baik. Itulah yang disebut dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu tidak mudah untuk berubah. Makanya diseminasi kali ini harus memberikan ruang dan waktu di dalam diri kita sehingga kita juga mau berubah, ya. Jadi saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita tidak ada tugas, tolong dibantu Tati dulu, ya. Karena dampak ini juga akan membawa dampak untuk sekolah juga. Selagi masih bisa dikerjakan, yang tidak bisa dikerjakan hanya Bu Tati. Karena Bu Tati punya jenjang ini guru pembimbingnya itu atau pamongnya, nanti bisa bertanya ke situ. Tapi pastinya saya yakin Bu Tati ini banyaklah tidak tahunya daripada tahunya, itu. Oleh sebab itu, karena menyadari banyak tidak tahunya, berarti menyadari kekurangannya. Kalau menyadari kekurangannya, berarti harus melakukan perubahan, bertanya, ya, membaca dan seterusnya. Saya kira itu Bapak sekalian, dan pastinya saya tidak bisa menunggu lagi karena memang Bapak
kurang lebih hampir setengah bulan ini harus banyak kontrol sama sini ruang guru PPDB TU, ruang guru PPDB TU. Kemarin data masuknya lagi asesmen, asesmen PPDB, TU, guru dan sebagainya. Jadi banyak yang dikontrol. Seperti itu Bapak sekalian, siapa yang mempunyai daya imajinasi kreativitas untuk dioptimalkan, tunjukkan pekerjaanmu hari ini ya untuk mengikuti kegiatan. Setelah kegiatan baru saya tadi. Nah, jadi saya tahu seperti apa kemampuan pengetahuan maupun keterampilan di dalam berkomunikasi kelompok. Saya itu menjadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengibasan atau diseminasi dari modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya pelajari di Guru Penggerak angkatan ke-10. Jadi ini adalah salah satu aksi nyata dari modul 1.4 tentang pengimbasannya, modul budaya positif. Jadi diimbaskan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah rekan-rekan guru sekalian punya waktu. Jadi terima kasih sekali lagi. Di sini kita belajar bersama. Jadi seperti kata kepala sekolah tadi, saya itu bukan orang yang ahli, saya kebetulan juga orang yang tidak ahli dan tidak tahu, jadi mencari tahu segala ilmu itu dari manapun lah. Jadi pengimbasannya yang sudah saya ketahui saya imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung dan menunjukkan budaya positif di sekolah kita. Sebelum mulai mohon maaf kita breaking dulu Bapak Ibu ya sebelum mulai karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu berdiri dan bertanggung jawab. Jadi merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Keyakinan, saya juga bingung kemarin keyakinan itu apa, karena di materi ini ada keyakinan, ternyata keyakinan itu kesimpulan dari kesepakatan kelas yang ada di kesepakatan yang kita gunakan di dalam kelas saat mengajar. Jadi kalau di kita kurikulum
keyakinan universal yang kita pakai itu adalah profil pelajar Pancasila. Itulah keyakinan yang kita pakai di kurikulum kita. Konsep utamanya, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ada 7 kurang lebih yang bakal saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang seperti apa tadi Bapak sudah bilang menggunakan teknologi. Jadi pembelajaran kita itu yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, mencari tentang cara belajar murid sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang kegiatan proses pembelajaran yang pada saat ini kita lakukan, terutama di kurikulum Merdeka. Jadi peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan menurut teori psikologi modern untuk mewujudkan problem Pancasila. Intinya itu semuanya untuk mewujudkan problem Pancasila yang sedang digaungkan pada kurikulum Merdeka kita pada saat ini. Yang kedua tentang disiplin positif. Di sini penjelasan saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu disiplin itu apa. Jadi di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi dalam diri sehingga menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Itu disiplin positif. Nilai-nilai kebajikannya tadi seperti saya bilang di kurikulum kita yang saat ini Merdeka, nilai kebajikan yang kita pegang itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berakhlak mulia dan berakhlak mulia apa? Sebentar saya juga lupa. Tuh. Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berolahraga kritis dan mandiri. Jadi 6 itu tadi. Nilai kebajikannya. Jadi dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi dengan kita memberikan nilai-nilai kebajikan itu, motivasi intrinsiknya dari dalam. Jadi kata Bapak tadi seperti yang Bapak sampaikan, motivasi dalam diri manusia itu biasanya ada 2. Yang pertama dari dalam diri dan dari luar diri. Nah, untuk membangkitkan dari dalam itu yang biasanya agak susah. Kalau dari luar itu pasti banyak sekali motivasi yang sering terjadi. Contohnya dari semangat, terus dari suami, dari istri, dari anak, dari pacar, dari itu motivasi dari luar. Tinggal menumbuhkan dari dalam tadi. Jadi kalau misalnya dari dalam itu tidak ada kemampuan atau motivasi untuk menggapai apa yang diinginkan, otomatis motivasi dari luar sia-sia. Itu yang ditunjukkan dalam disiplin positif ini kepada anak tadi. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai yaitu profil belajar Pancasila tadi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi ada kebutuhan dasar yang perlu dengan baik. Kalau tidak salah, kalau dibandingnya itu ada 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan berdasar bertahan hidup, seperti tadi bilang makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan.
terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau seandainya kita misalnya seperti rekan P3K yang baru datang ke sini tapi tidak diterima kan, ini rasanya seperti apa kan? Jadi kalau misalnya punya ada rasa, oh saya diterima di sini, jadi otomatis kitanya merasa lebih enak, lebih semangat, ya kan? Jadi itu ada rasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada rasa seperti itu, jadinya kita down, mau datang ke sekolah pun males, enggak. Nah, sama seperti peserta didik. Jadi kalau seandainya dia di dalam kelas tidak ada rasa diterima oleh teman-temannya atau oleh gurunya, dia otomatis merasa percuma saya datang ke sekolah. Teman-teman saya juga tidak peduli, guru saya pun sering tidak memperhatikan saya, tidak mempedulikan saya. Jadi dia merasa percuma saja sekolah tadi. Jadi makanya sering males-malesan, sering apa dan lain sebagainya. Jadi itu penting juga rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada yang pemasangan kebutuhan dasarnya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin operasi dan diakui dan didengar. Jadi kadang kita di dalam kelas itu pada peserta didik saat peserta didik menyampaikan pendapat dan pendapatnya itu salah, langsung kita itu salah, kita just salah, pendapat itu tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Jadi kita dengar, baik salah atau benar, salah itu kan adalah pembelajaran ya. Di mana-mana kalau tidak ada salah, ya pasti tidak tahu yang benar seperti apa. Jadi salah itu pembelajaran. Jadi biarkan dia mengeluarkan pendapat nih, pendapat apa yang dia sampaikan, kita terima saja. Nanti kalau misalnya memang ada kesalahan di situ, baru tinggal diperbaiki bersama. Jadi harga diri, jadi dia punya harga diri. Oh, jadi walaupun saya salah, tetap saya dihargai nih oleh itu, tetap saya dirasa seperti tidak disia-siakan apa yang saya bicarakan tadi. Jadi itu berprestasi dan diakui yang didengar. Terus memiliki kebebasan, kebutuhan dasarnya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru maupun mengendalikan ke arah dirinya. Jadi anak itu kadang pengen mandiri. Contoh misal di dalam kelas itu ada proses pembelajaran yang kelompok, tapi ada satunya mungkin yang merasa dia pengen dia yang mengatur semuanya. Mungkin kan dia ada yang kamu ini. Jadi dia merasa seolah-olah dia yang mempunyai kuasa di sini tadi. Jadi dia pengennya menguasai teman-temannya, sedangkan di kelompok itu tadi teman-temannya merasa tidak nyaman dia diperlakukan seperti itu terhadap salah satunya. Jadi dia pengen mampu berbicara atau dengan gurunya berpendapat bahwa itu bagaimana kalau seandainya kami kelompok itu tidak terikat seperti itu. Jadi misalnya pembagian berbicara sama-sama itu kebebasan yang sama dalam berkelompok itu tadi, tidak dipusatkan menjadi satu oleh temannya tadi. Jadi dia seperti itu, jadi dia punya kebebasan berpikirnya ada di situ, terus juga mencoba hal yang baru yang ada di situ semuanya, maupun mengendalikan arah dirinya, semuanya ada di situ semua. Nah terus juga ada yang terakhir itu tentang kesenangan, kebutuhan dasarnya bermain, humor, gembira, antusiasme dan tertawa. Jadi kalau misalnya kita dalam proses belajar selalu tegang, otomatis anak-anak tadi merasa tidak nyaman ya. Jadi makanya proses berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau seandainya kita melihat situasi-situasi itu sudah tidak nyaman, bisa kita ajak anak-anak tadi untuk humor, ketawa, sedikit dulu untuk menambahkan semangat mereka dalam belajar tadi. Jadi dia butuh. Kadang kan juga seperti anak-anak yang bermain, kan sering sekali kalau pagi-pagi suka main bola, kadang itu kan belum bola itu ada di lapangan. Apalagi yang pas siang, kadang datang panas-panas itu, bola itu pasti jadi peran utama buat mereka tadi. Jadi memang itu lagi mereka butuh senang. Mungkin dari rumah dia pernah marah udah datang sekolah, kamu pagi-pagi dioceh oleh ibunya, dibangun pagi-pagi. Jadi dari PT datang ke sekolah, tiba-tiba dia melihat ada bola di situ, dilampiaskannya lah mungkin ke sekolah itu dengan cara bermain ya tadi. Jadi untuk penuh ada kebutuhan untuk saya ini butuh bermain nih, di rumah saya tidak bisa bermain, di sekolah saya bermain, tapi memang ada batasan-batasannya permainan. Jadi tadi seperti apa? Humor, gembira, antusiasme, tertawa itu adalah kebutuhan dasar
kita sebagai manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini 3 motivasinya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Jadi kadang kita termotivasi supaya kita tidak nyaman, supaya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Jadi contohnya kalau yang menghindari ketidaknyamanan, datang ke sekolah, terus juga susah bangun untuk datang ke sekolah, tapi karena ada takut dimarahi tadi, otomatis dari dalam diri tadi berusaha untuk bangun pagi-pagi datang ke sekolah. Nah, itu motivasinya, supaya dia tidak mendapat hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi dengan adanya imbalan, jadi kalau misalnya nanti kamu kalau juara dikasih hadiah ini ya, nanti kalau kamu menang dikasih hadiah ini. Nah, itu motivasi juga. Jadi kebanyakan dari luar motivasinya. Terus untuk menjadi yang mereka inginkan dan mereka diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang dari dalam yang agak susah untuk didapat tadi. Konsep disiplin dengan identitas legal. Jadi ada hukuman konsekuensi. Yang pertama itu bersifat tidak terencana hukuman. Jadi kalau misalnya kita membuat hukuman kepada siswa, biasanya hukuman itu tidak terencana. Jadi saya dia melakukan kesalahan, pada saat itu juga kita hukum anaknya tadi. Jadi misalnya dalam kelas dia ribut, langsung kita suruh maju ke depan, misalnya tegak di depan. Nah, itu hukuman tidak terencana. Terus tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak, biasanya hukuman itu hanya 1 orang saja, guru saja yang berperan di situ tadi. Dapat berupa fisik dan psikis. Fisik tadi otomatis hukuman badan. Kalau psikis itu bisa dari dalam hati. Contoh misalnya berbicara, misalnya anak itu salah, bodoh sekali kamu. Terus juga ngejudge anak yang dia ngolol. Nah, itu hukuman yang bersifat ke psikis atau jiwanya. Terus juga disebut 1 arah tadi, hanya guru saja yang memberikan dan membuat anak sakit dalam waktu lama. Jadi kalau hukuman itu kebanyakan buat anak sakit dalam waktu lama. Jadi kalau kayak misalnya psikis, disuruh berdiri, otomatis dia capek, 2 jam berdiri capek, akhirnya besoknya tidak masuk kan. Terus juga kalau dari hukuman psikisnya, bisa sakit hati tadi lama yang pastikan bisa bertahun-tahun, obatnya itu adalah waktu kalau kata orang. Jadi itu dalam waktu yang lama kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik guru maupun anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya melakukan kesalahan, dipanggil terus ditanya maunya apa, maunya seperti apa. Nah, itu konsekuensi hukumannya, konsekuensinya sudah terencana dan disepakati. Atau sama seperti kesepakatan kelas, kalau seandainya nanti kalian ribut saat pelajaran, setuju tidak kalau seandainya silakan keluar, atau kalau yang ribut nanti tulis ya di buku saya tidak ribut lagi selama sebanyak 2 halaman misalnya. Kalau sudah disepakati dan itu kedua belah pihak sudah disepakati, jadi saat anak sedang melakukan kesalahan, ketika melakukan kesalahan, yang sepakati itulah yang berkaitan konsekuensinya, itulah yang dilakukan tadi. Anak dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi tidak dalam jangka waktu yang lama. Terus anak belajar menghargai kedisiplinan, dibuat oleh guru dan disetujui oleh murid, dan dia akan menjadi konsep diri yang baik. Jadi dia tahu konsekuensinya. Kalau seandainya dia melanggar, otomatis dia nanti berpikir nih, oh kalau saya melanggar saya akan seperti ini. Jadi dia paham. Jadi dia sudah tahu konsekuensi yang akan dialami kalau seandainya dia sedang melanggar peraturan yang telah disepakati tadi. Itu kalau konsekuensi. Masuk ke konsep disiplin, penerapan restitusi tadi seperti dengan restitusi apa? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
lebih kuat. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau seandainya mereka murid yang bermasalah, sedang mengalami masalah, kita tadi membantu murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukannya malah ngejudge tadi. Jadi kita bantu perbaiki kesalahan dia tadi sehingga dia tadi bisa kembali lagi ke kelompoknya. Jadi di dalam kelas nih dia ribut. Jadi kita bantu nih memperbaiki kesalahan. Kenapa kamu ribut? Ada apa kamu ribut? Nah, jadi kalau seandainya sudah tahu alasannya, kita bantu lagi bagaimana cara penyelesaian menurut kamu. Biarkan dia yang mencari solusinya, ya kan gurunya, tapi biarkan dia sendiri. Oh iya Bu, mohon maaf, saya ribut karena ini. Jadi gimana ya Bu, saya jadi tidak akan ribut lagi. Solusinya dia sendiri capai. Jadi kalau sudah seperti itu, otomatis nanti dia kembali ke kelompoknya, dia akan ikut kembali mengikuti proses pembelajaran seperti biasa. Jadi dia tidak malu, dia tidak takut, dia tidak merasa tertekan di situ tadi. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Belajar dari kesalahan, ciri-ciri restitusi. Jadi anak itu akan belajar dari kesalahan yang dia buat, memperbaiki hubungan baik dengan guru, teman-teman, itu merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi makanya ada tawaran tadi di situ. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter yang tindakan. Jadi di sini restitusi itu membentuk siswa berkarakter yang lebih baik, bertanggung jawab, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, serta menguatkannya bukan menyalahkannya. Lima posisi kontrol restitusi yang ada pada guru ini sering sekali terjadi pada kita guru di sini. Yang pertama, guru itu menjadi penghukum, tuh ya. Jadi yang kalau salah dikit-dikit dihukum, salah dikit-dikit dihukum, gitu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya seperti apa membuat rasa bersalah? Contohnya, kalau kamu melakukan kesalahan, artinya kamu tidak menghargai ibu. Nah itu kan jadi membuat anak, oh iya ya. Berarti kalau saya melakukan kesalahan, saya tidak menghargai ibu nih. Berarti dia merasa bersalah. Jadi membuat posisi kita menjadi pembuat rasa bersalah tadi di situ. Terus ada yang menjadi teman. Kebanyakan ada yang menjadi teman, guru menjadi teman, tapi jeleknya di sini yang menjadi teman, kalau seandainya guru menjadi teman itu, anak jadi siswa tadi jadi ketergantungan dengan kita. Jadi kalau seandainya kita tidak ada, dia bingung mau kemana arah dia. Jadi karena tidak ada teman yang dekatnya tadi, juga sebagai teman dekatnya tadi tidak ada, jadi dia bingung. Itu negatifnya dari yang teman. Terus guru menjadi pemantau. Pemantau di sini, guru itu mempunyai data perilaku atau nilai dari siswanya tadi. Jadi di datanya nanti kalau sudah seandainya nilainya buruk atau perilakunya buruk, nanti dimana siswanya dan dibicarakan, ini dari data ibu, ini dari ibu kan tahu tentang kamu seperti ini. Nah, itu kita biasanya seperti itu. Dan yang terakhir manajer. Biasanya manajer ini agak susah. Manajer ini seperti apa? Posisi guru sebagai manajer itu menjadi sama posisinya sama seperti restitusi tadi. Jadi guru itu membuat siswa itu menyadari kesalahannya, itu manajer menyadari kesalahannya dan membantu siswa untuk mencari solusi, ya dari kesalahan siswa tadi, itu manajer. Biasanya jarang sih kalau itu tadi. Kebanyakan kalau teman-teman saya di GP, mereka posisinya itu ada di penghukum kebanyakan. Ya, kebanyakan ada di penghukum karena kalau seandainya salah ya dihukum, gitu. Ini 5 posisi kontrol guru yang ada, kontrol restitusi pada guru. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nih, kontrol tadi, miskonsepsinya itu seolah-olah membuat guru itu mengontrol murid nih. Saya mengontrol kalian gitu. Terus yang kedua, ilusi semua penguatan posisi
dan efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif efektifnya itu menurutnya itu selalu bermanfaat untuk siswa lagi. Padahal belum tentu. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang itu terjadi di kita. Kita mengkritik siswa, membuat rasa bersalah pada siswa. Menurut kita itu sudah membantu kita untuk menumbuhkan atau menguatkan karakter pada siswa itu. Padahal sebenarnya itu salah. Yang keempat, ilusi orang dewasa melihat untuk memaksa. Hanya kan iya ya, orang dewasa melihat untuk memaksa. Seperti kita kalau punya anak kecil biasanya segala sesuatu ibu. Padahal anak juga punya kekuasaan ini terhadap diri dia sendiri. Dia pengen apa? Ya silahkan ya, tinggal kita saja yang mengontrolnya. Banyak pada diri kita, orang dewasa melihat kamu masih kecil, kamu nurut. Iya, banyak seperti itu. Makanya miskonsepsinya. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi yang ada pada guru. Ini dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang bagaimana posisinya? Jadi kalau seandainya kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum biasanya disuruh berdiri di depan barisan. Itu kalau sebagai penghukum. Terus sebagai pembuat rasa bersalah, kamu terlalu sering tidak menggunakan atribut saat upacara. Apakah kamu tidak menghargai ibu? Ibu kecewa sama kamu. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah terhadap kesalahan dia tadi. Itu posisi kalau seandainya kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, ayo, ibu guru yakin kamu bisa menggunakan atribut. Buat ibu bangga ya sama kamu. Jadi ada ajakan di situ, ayo, ibu teman ya. Jadi ada ajakan kepada siswa untuk melakukan sesuatu lagi. Ayo, ibu guru yakin kamu bisa menggunakan atribut. Buat ibu bangga ya sama kamu. Itu maksudnya kita di posisi sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai pemantau yang seperti apa contohnya kalimatnya itu? Kamu sudah beberapa kali melanggar peraturan. Tadi kan ada data-datanya. Jadi guru itu memiliki data konkretnya. Jadi kamu sudah berapa kali melanggar peraturan? Sekarang sanksi dan konsekuensinya untuk kamu apa? Tapi diserahkan lagi ke anak tadi. Apa konsekuensinya tadi, sanksinya? Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui apa kesalahan yang kamu perbuat? Kira-kira kamu akan lakukan apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi situ kita menyadarkan dia salah atau tidak. Kalau dia sudah mengakui kesalahannya, terus kita kembalikan lagi kepada dia. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu itu tadi? Gitu. Ini ada lagi. Kasih siswa tidak mengerjakan PR. Kalau sebagai pemberi hukuman, menghukum murid berdiri 10 menit di depan kelas atau mengungkapkan kata-kata kasar tadi seperti bodoh, tidak tahu diri dan lain-lain. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau seandainya kita posisinya sebagai pemberi hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan menulis PS sebanyak 3 kali. Guru bersikap tegas sehingga murid menaati peraturan. Konsekuensi, terus kalau yang restitusinya, guru bertanya tentang keyakinan kelas atau dirinya. Guru bersikap terbuka sehingga murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Dan guru fokus memperbaiki karakter murid dan mencari solusi. Di sini kalau yang bagian restitusinya itu, gurunya itu lebih berperan untuk memperbaiki karakter murid tadi dan fokus kepada mencari solusi dari permasalahannya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi seperti saya bilang, peraturan dengan keyakinan itu agak beda. Jadi kalau peraturan itu sudah ditetapkan, kalau keyakinan itu ditetapkan secara bersama-sama dengan siswa tadi. Jadi ya, bukan guru yang menetapkan, tapi bersama dengan siswa atas kesepakatan bersama siswa itu tadi. Jadi kita lihat di sini.
sini nih jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya mengenai roda 2, mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat ikut pelatihan? Jadi pasti yang jawaban pertama itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, pasti jawabannya karena untuk keselamatan. Itu. Jadi kita yakin nih, kalau kita menggunakan helm kita akan selamat nih. Otomatis fokusnya ke kepala kan, otomatis kan, jadi selamat. Itu keyakinan kita. Gitu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Karena untuk disiplin biasanya gitu ya. Jadi keyakinan kita itu adalah disiplin waktunya. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan kan rinci, memakai topi warna hitam, misalnya kaos kaki warna putih, itu rinci kan. Tapi kalau abstrak itu tidak. Misalnya kenapa menggunakan topi, terus kenapa menggunakan kaos kaki warna ini, berarti untuk melindungi kaki, misalnya berarti seluruhnya berarti untuk kesehatan atau untuk perlindungan diri gitu ya, makanya itu. Terus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, hanya beberapa saja, cukup 5 atau 6 saja di situ keyakinannya. Berupa pernyataan yang universal, jadi yang umum pernyataannya. Diterapkan di lingkungan tersebut, semua ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi bukan cuma guru tapi semua siswa ikut. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi tidak baku keyakinan kelas itu, bisa kita buat keyakinan kelas untuk pembelajaran baru. Bisa jadi nanti di pertengahan tahun itu bisa kita rubah kalau seandainya keyakinan tersebut tidak sesuai dengan kondisi. Setelah dijalani ternyata tidak sesuai harus dirubah, kita ubah kembali bersama anak di dalam kelas keyakinannya seperti apa. Jadi tidak baku, harus ditetapkan seperti itu, tidak. Terakhir, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan di sini. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswanya tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakan dia yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Kita lihat satu-satu. Kita menstabilkan identitas. Jadi di sini tahapan yang pertama itu prinsipnya itu membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi salah itu bukannya salah, tapi itu adalah suatu proses pembelajaran. Jadi wajar kalau seandainya memang dia berbuat salah. Terus yang kedua, berperan menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dari identitas gagal mana? Dari dia yang berkesalahan tadi. Jadi kita itu berperan dari dia salah, kita buat nih menjadi dia. Oh ternyata kesalahan kamu itu bisa diperbaiki menjadi yang benar. Menurut dia seperti ini. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi kalau seandainya dia sedang melakukan kesalahan, kita jangan mengkritiknya. Dengan dia salah, dia dapat nilai 0, apa kita ini misalnya kan, oh itulah kamu itu bodoh, kamu itu tidak pernah belajar, kamu itu kerjanya cuma main. Nah itu kita kritik nih, padahal tidak seperti itu. Jadi kita matikan semangat dia harusnya tadi. Pernyataannya seperti apa? Yang pertama, itu bisa dengan kata-kata, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Terus, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Itu double ya. Satu lagi, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi kita buat supaya dia itu tahu identitas dia itu seperti apa, kesalahan dia itu seperti apa. Nah, jadi kalau sudah dia seperti tahap
menstabilkan identitasnya, dia sudah tahu, oh saya ternyata salahnya ke sini. Jadi tahap pertama itu seperti itu, menstabilkan identitas. Tahap yang kedua dari restitusi, segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Jadi prinsipnya itu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi dia salah, dia pasti untuk memenuhi kebutuhan dia. Apa kebutuhannya? Jadi misal dia ribut dalam kelas misalnya gitu. Saya ditanya, kenapa kamu ribut? Kenapa kamu ribut? Apa alasannya kamu ribut? Misalnya, ibu saya ini butuh ke kamar mandi misalnya kayak gitu. Tapi ibu bilang dari awal selama pelajaran ibu tidak boleh ke kamar mandi misalnya kayak gitu kan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan di sini tadi dari kesalahan dia tadi. Jadi prinsipnya itu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi di sini gurunya lebih proaktif nih, lebih mencari tahu tindakan anak itu yang salahnya seperti apa. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau menentukan. Jadi jangan pernah ada kata menghakimi sekali yang nada suara kita kadang-kadang itulah kan kamu itu. Jadi tidak ada yang kata-kata seperti itu. Pernyataannya seperti apa saja? Yang pertama bisa dengan kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Jadi misalnya dia berantem nih, dia ngoceh-ngoceh, marah-marah sama teman-temannya. Saat kita lagi validasi tindakan yang salah, kita bisa bilang, iya, kamu kan bisa melakukan tindakan ini lebih dari yang sekarang ya. Ya ibu, nanti misalnya, jadi ibu, saya sudah mana nih, saya tadi bisa ngambil menjawab kamunya, misalnya kayak gitu kan. Ya, jadi bisa dengan seperti itu. Oh ya, berarti dia sadar nih, oh dia salah di situ tadi. Terus kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan. Di situ tadi pasti ada alasan di situ tadi. Kenapa dia marah-marah sama temennya tadi? Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang kamu anggap penting. Kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari ini? Jadi dari perilaku dia tadi yang salah, misalnya, kita bilang perilaku kamu bisa yang lebih apa? Perilaku kamu pasti ada perilaku yang baru yang lebih efektif, yang lebih bagus. Bersedia tidak kamu melakukannya? Bisa seperti itu ya. Terus yang terakhir itu ada tahap menanyakan keyakinan di sini tadi. Dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Terus perilaku telah tervalidasi dan identitasnya sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Pernyataannya seperti apa? Contoh, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi pernyataan ini bisa kita pakai saat menanyakan keyakinan dengan anak. Di sini ada contohnya. Contoh saya melakukan restitusi tapi nanti. Nah dari segitiga ya, dari tahapan segitiga restitusi tadi yang diharapkan adalah yang pertama, murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Itu yang diharapkan. Yang kedua, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang menyelesaikannya ya, tapi murid sendiri. Murid yang belajar membantu menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi sendiri. Terus yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Jadi dia lebih percaya diri dari kesalahan dia. Oh ya, saya salah nih, saya yang terbaiknya seperti ini. Jadi dia merasa diri dia lebih percaya diri, mandiri dan merdeka lagi. Salah satu contoh saya
hari kita karena pasti karena ada alasannya. Alasan itu bisa jadi sesuatu yang dilakukan orang yang ini tidak benar. Terima kasih sekarang. Iya, apakah menurut Bapak tindakan yang Bapak lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip atau keyakinan yang Bapak yakini? Lalu keyakinan apa yang tidak sesuai ini? Oke, kira-kira Bapak sendiri tidak untuk terkait ini? Alhamdulillah, saya senang mendengar alasan tersebut untuk menerima. Sekarang coba Bapak berbicara kepada Ibu. Baiklah, saya senang melihatnya. Sekarang kalian sudah bisa menyelesaikan pertemuan kalian. Semoga kalian puas ya. Iya, sama-sama. Ya, ini salah satu penerapan segitiga resolusi yang saya buat di sekolah. Kebetulan tugas saya juga ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Yang dilakukannya di situ ada tahap validasi tindakannya, ada tahap menanyakan keyakinannya. Jadi setelah dia sadar dan dia bisa mencari solusi dari permasalahannya, jadi mereka bisa sama-sama lagi nih, bisa bermain lagi, jadi bisa kembali ke kelompoknya lagi, tanpa adanya ketakutan di situ tadi. Jadi itu maksud dari segitiga resolusi pemahamannya tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, demikianlah penjelasan saya diseminasi dari modul satu meningkatkan budaya positif. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata dan perbuatan dari saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, dapat menjadi pemahaman baru untuk kita semua, dan bisa kita imbaskan kembali untuk sekolah kita yang tercinta ini. Saya akhiri dengan kata mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.